Pertama-tama kita ke jaringan otot dulu. Ada 3 jenis otot. Pertanyaan jaringan apa? Jawabannya ada jaringan otot skelet, jaringan otot jantung, sama jaringan otot polos. Nah, ini tabel perbedaannya di setiap otot. Jadi kalau gambarnya seperti ini ya, nanti kita bahas di belakang. Kalau otot polos, ini berada di dinding organ viscera atau pencernaan, seperti usus, lambung, esofagus, dan lain-lain. Kalau otot skelet, ini dia melekat pada rangka. Jadi kayak yang ada di tangan, yang ada di jari, di kaki, di mulut, lidah. Nah, itu otot skelet. Terus ada di jantung. Kalau jantung ya letaknya di jantung. Lalu otot polos jumlah intinya itu ada satu di tengah. Kalau otot skelet itu banyak di tepi. Kalau otot jantung itu ada satu di tengah. Bentuknya kalau otot polos ini fusiform atau ujungnya itu meruncing. Sedangkan kalau otot skelet itu silindris memanjang, otot jantung silindris bercabang. Strukturnya otot polos itu sitoplasmanya polos sehingga kelihatan homogen. Kalau otot skelet ini bergaris, ada garis gelap terangnya, atau jantung ini juga bergaris. Untuk tipe kerjanya, otot polos ini involunter atau secara tidak sadar, jadi kita nggak bisa mengendalikan. Kalau otot skelet ini volunteer atau secara sadar, jadi kita bisa mengatur kontraksinya. Kalau jantung itu otomatis juga involunter. Ke otot skelet dulu. Nah, secara skematis, susunan dari otot skelet itu seperti ini. Ini enaknya mau dijelasin dari yang terluar apa yang terdalam? Dalam, Kak. Oke, dari yang terdalam ya. Nah, jadi dari dalam ini yang ditunjuk ini adalah satu sabut otot skelet. Nah, satu sabut itu sama dengan satu sel. Jadi sel otot skelet itu ya ini yang bulat-bulat ini. Ini satu sel otot skelet atau satu sabut otot skelet. Nah, di dalam sel otot skelet ini sama seperti otot lainnya, ada sitoplasma, ada membran, ada inti, tapi namanya beda. Kalau di otot skelet, inti tetap nukleus inti, terus membrannya itu namanya sarkolema, terus sitoplasmanya namanya itu sarkoplasma, mitokondria namanya sarkosom, dan lain-lain. Nah, di dalam satu sabut otot skelet atau satu sel otot skelet ini dia disusun oleh banyak miofibril. Nah, jadi dalam satu sabut otot skelet ini banyak miofibrilnya. Terus satu sabut otot skelet ini dilapisi oleh jaringan ikat. Eh, ya Allah, sorry sorry sorry, salah salah rek. Oh ini di zoom banget ini. Salah. Ini satu otot skeletnya. Ini satu sabut otot skelet. Nah, satu sabut otot skelet ini kalau di zoom lagi jadinya seperti ini. Nah, ini neofibrilnya ada banyak. Terus ini ada sarkoplasmanya. Sarkoplasma ini adalah sitoplasma yang ada di otot skelet. Nah, terus ini ada membrannya namanya sarkolema. Sampai sini paham nggak? Sorry, penjelasanku yang terakhir ini. Aku ulangin ya.
Jadi satu sabut otot skelet itu yang ini. Nah, kalau dibedah lagi menjadi bagian yang kecil-kecil, di zoom, jadinya seperti ini. Ini satu sel otot skelet atau satu sabut otot skelet. Nah, seperti sel-sel lainnya, dia tuh ada membrannya, namanya sarkolema. Ini sel membran dari sel otot polos, otot skelet, sarkolema. Terus di dalamnya ada cairan, sitoplasmanya namanya sarkoplasma. Di dalamnya ini terdapat banyak miofibril. Nah, ini yang nanti akan berkontraksi. Fungsinya untuk kontraksi ini miofibrilnya ini. Nah, terus satu sabut otot skelet ini dibungkus sama jaringan ikat. Nah, nama khusus jaringannya adalah endomysium. Ini endomysium. Terus beberapa sabut otot ini berkumpul membentuk bentukan satu vasikel otot. Nah, satu vasikel otot ini dibungkus oleh jaringan ikat namanya perimysium. Nih, yang di luar ini perimysium. Beberapa vasikel otot ini membentuk ototnya itu sendiri. Nah, ini dibungkus oleh jaringan ikat namanya epimysium. Oke, aku ini ya, coba nunjuk acak salah satu dari kalian, coba jelasin ulang. Kira-kira udah paham apa belum? Coba Rizky, ada nggak Rizky? Belum Ada Rizky. Kak, ada. Oke, bisa annotate nggak? Bisa kayaknya bentar Kak. Coba, coba kamu jelasin ulang secara singkat aja. Kira-kira udah paham apa belum ini? Ini ya. Mm-mm. Oke. Jadi di gimana? Hmm, dari yang paling dalam aja ya berarti ya Kak. Ya, boleh, boleh. Halo, kedengeran nggak ya? Iya, halo, boleh. Iya, boleh. Dari yang paling dalam. Bentar, aku mau ganti jaringan. Yang lag banget wifi-nya. Udah belum ya Kak? Bentar. Uh, Oke, yuk. Oke. Jadi di dalam satu
di dalam otot itu terbagi ada tiga pembungkusnya. Yang pertama itu epimisi, yang paling luar itu epimisium, perimisium, sama endomisium. Nah, yang ini dia si endomisium ini dia membungkus satu sabut otot skelet. Yang ini. Dan di dalam satu otot skelet itu ada banyak miofibril. Dan sitoplasma dari satu sabut otot skelet ini disebut sarkoplasma. Habis itu, saat si si sabut otot ini kan banyak. Nah, terus kan dia udah dibungkus sama si endomisium. Nah, si rangkaian sabut otot skelet ini menjadi satu vasikel otot, di mana satu vasikel otot ini dibungkus oleh ini namanya perimisium. Nah, habis itu ini kan banyak nih satu vasikel ototnya. Nah, ini si vasikel ini nanti ujungnya yang menjadi si otot itu sendiri. Dan lapisan terakhir ini yang membungkus seluruhan otot itu namanya epimisium. Sudah, Kak? Oke. Oke, Terima terima kasih. kasih Rizky. Jadi udah benar ya yang dijelaskan Rizky tadi. Eh, Basicnya tuh dari sini. Jadi kalau kalian dari yang paling kecil udah paham, insya Allah kedepannya tuh bakal enak. Mungkin kalau dari kalian ada yang masih bingung, langsung tanyain aja nggak apa-apa. Rizky tolong ini hapus annotate-nya dulu. Oh, udah, oke. Oh iya, Kak, ya. Oke, thank you. Lanjutnya ini jaringan otot skelet secara membujur dan melintang. Ciri-cirinya bentuknya silindris panjang. Nih, satu sel aja panjangnya segini. Terus intinya banyak di tepi. Nih, yang di pinggir-pinggir ini intinya. Terus terdapat garis gelap terang. Nih, pertanyaannya jaringan apa? Jaringan otot skelet. Kalau nama khusus jaringan ini di sini, berarti ini endomisium. Karena dia membungkus satu sabut otot skelet. Ini secara melintang. Jadi kelihatan di sini intinya di tepi ya, kalau otot skelet itu. Ini domisiumnya. Jelek banget. Ini pembungkusnya sama kayak tadi. Jadi kalau pertanyaannya itu nama khusus jaringan. Jawabannya ada endomisium, perimisium, sama epimisium. Kalau endomisium membungkus satu sabut otot skelet. Ini yang merah-merah ini. Nah, satu sabut otot skelet, banyak sabut otot skelet ini kumpulannya menjadi satu vasikel otot skelet yang dibungkus oleh jaringan perimisium. Terus banyak vasikel otot skelet ini membentuk ototnya itu sendiri. Nah, ini keseluruhan otot ini dibungkus oleh epimisium. Nah, ya ampun, jelek banget ini. Di jaringan otot ini ada inervasinya atau sistem persarafannya. Yang pertama ini ada bentukan muscle spindle atau neuromuscular spindle.
Ini merupakan reseptor otot yang mempunyai selubung jaringan ikat terdiri dari beberapa serat otot skelet yang disebut sebagai sabut otot intrafusal. Jadi ini kalau ditunjuk di sini seluruh bentukan jawabannya adalah muscle spindle atau neuromuscular spindle. Ini adalah seluruh bentukan yang ditunjuk muscle spindle. Kalau bentukan yang ditunjuk ini yang di tengah adalah sabut otot intrafusal. Selain muscle spindle, inervasi di otot skelet ada juga bentukan motor end plate. Nah, motor end plate ini merupakan akhiran syaraf motorik dengan ujung yang bercabang dan berhubungan erat pada sarkolema. Nah, ini bentukan bercabang ini adalah motor end plate. Ini merupakan akhiran dari akson yang menempel pada sabut otot skelet. Nempelnya di sarkolemanya. Lanjut ke lapangan Hohenheim. Nah, satu sabut otot tadi kan terdiri dari serat-serat miofibril kan, yang pada potongan melintang tampak bintik-bintik bergerombol disebut sebagai lapangan Hohenheim. Jadi ini ya, kalau di zoom banget, terus kelihatan bintik-bintik ini namanya adalah lapangan Hohenheim atau Hohenheim Field. Untuk otot skelet ada yang ditanyakan. Kak, itu untuk lapangan Konheim itu biasa kalau pertanyaannya ditanyain kayak gimana ya Kak? Terus jawabannya lapangan Konheim. Seingatku ya itu dalam satu lapang pandang terdapat bentukan. Mungkin kalau ada revisi nanti aku infokan lagi. Kak, Baik, izin terima bertanya, kasih. Mm-mm. yang bentukan kayak sabut intraversal, motor end plate, sama eh muscle spindle itu adanya cuman di otot skelet ya, Kak? Iya benar, cuma di otot skelet. Oke, makasih, Kak. Oke. Ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ke otot polos. Ini pertanyaannya, jaringan apa? Jawabannya jaringan otot polos. Bentukannya, kalau membujur, dia ini bentuknya fusiform atau meruncing. Kalau skematisnya tuh kayak gini. Nggak kelihatan. Nah, ini bentuk dari otot polos secara membujur. Kalau melintang ya kayak gini. Nah, di otot polos ini ada ciri-ciri spesifiknya. Jadi kalau misal eh, ada dalam satu preparat ini otot yang kelihatan bentuk melintang dan membujurnya, nah ini berarti udah fix otot polos. Karena yang kelihatan bentukan melintang dan membujur jadi satu, ini cuma ada di otot polos. Intinya ada satu di tengah, tuh cirinya seperti itu. Terus dia nggak bercabang, buat bedain sama otot jantung. Lanjut ke otot jantung. Nah, ciri-ciri dari otot jantung ini ada garis gelap terang, terus intinya itu ada satu di tengah. Dan setiap selnya, jadi perbatasan antar sel, ini ada garis gelap, namanya intercalated disc.
interconnected disk. Pertanyaannya adalah bentukan berupa garis. Nah, kalau ditanya jaringan apa, jawaban jaringan otot jantung. Ini secara melintang, ini ada percabangannya kan? Ini ada cabangnya. Nah, ini juga cabang. Kalau dipotong secara melintang, tepat di percabangannya, ini kan percabangan ya. Nah, kalau dipotong di sini, ini akan membentuk bentukan seperti angka 8. Nah, kalau di sini tuh ini. Nah, itu ciri dari otot jantung. Intinya ada di tengah. Ya cuma satu. Sama, di otot jantung itu juga ada pembungkusnya. Mirip kayak otot skelet. Sebenarnya semuanya ada sih. Cuma yang paling kelihatan jelas ya di otot skelet sama di otot jantung. Ini satu yang aku lingkari ini. Nama khusus jaringannya apa? Endomysium, Kak. Ya, endomysium. Ya, oke. Mungkin otot cuma itu. Ada yang ditanyakan dari jaringan otot sebelum kita ke epitel? Misi Kak mau tanya, Mm-mm. kalau ditanya jaringan itu kan yang kemarin itu harus nyebutin kayak potongan membujur atau potongan melintang, kalau ini juga sama Kak? Sama. Makasih Kak. Oke. Ada lagi? Kalau belum ada, aku lanjutin ke jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini dibagi jadi dua. Ada jaringan epitel penutup sama jaringan epitel kelenjar. Kalau epitel penutup itu fungsinya untuk melindungi, sedangkan kalau epitel kelenjar yaitu untuk menghasilkan sekret. Nah, ini macam-macamnya dan bentuknya epitel penutup. Pertanyaannya epitel apa? Jawabannya epitel selapis pipi, berlapis pipi, selapis silindris, selapis kubis, berlapis kubis, selapis silindris, berderet silindris, dan epitel peralihan. Kita bahas langsung. Oh ya, untuk menjawab epitel berlapis yang mana, kalian tuh perlu fokus ke sel-sel yang paling superficial atau yang paling terluar. Nah, misal ini epitel berlapis pipih. Nah, di sini kan sel paling luarnya ini pipih kan, tapi di pertengahan sampai ke membrana basalis ini selnya ini kubis. Tapi yang kita lihat tetap epitel yang paling superficial atau yang terluar. Sama juga kayak ini. Ini kan berlapis silindris ya. Tapi yang bawah ini kayak selnya kubis. Tapi yang superficial ini silindris. Ini epitel berlapis silindris. Oke, kita lanjut ke epitel selapis pipih. Nah, epitel ini tersusun atas satu lapis sel-sel pipih di atas membran basal. Intinya lonjong. Ini dia itu cuma selapis pipih aja bentuknya. Kayak lapisan ini yang ditunjuk. Nah, ini adalah inti selnya, bentuknya lonjong. Ini. Letaknya itu ada di kapsula Bowman pars parietalis, seperti yang digambar.
Ini adalah capsula Bowman pars parietalis. Ada yang tahu ini organnya apa? Ginjal, Kak. Ginjal, Kak. Iya, ginjal. Terus ada di alveoli paru-paru. Kalau alveoli paru-paru itu yang ini. Ini adalah alveoli paru-paru. Sama rete testis. Nanti ketemu di bab repro. Tapi mungkin di kuliah udah lihat kalian preparat dari rete testis. Nah, epitel selapis pipih ini ada nama lainnya tergantung dari lokasinya. Kalau di jantung, pembuluh darah dan pembuluh limfa namanya adalah endotel. Kalau di lapisan seperti pleura, perikardium dan peritoneum ini namanya mesotel. Yang tahu perikardium ini lapisan apa? Jantung, Kak. Kalau peritoneum, Organ pencernaan. kalau pleura, Paru-paru. Paru-paru. betul. Lanjut ke epitel berlapis pipih bertanduk. Sel-sel superficial berbentuk pipih, tidak berinti dan tampak merah homogen. Lapisan homogen disebut lapisan tanduk atau stratum corneum. Letaknya ada di kulit telapak tangan dan kaki. Jadi ini ya. Dia epitel berlapis pipihnya yang ini. Batasnya sampai pada lapisan yang memiliki inti sel. Nah, letaknya ini ada di kulit telapak tangan dan kaki, khusus di situ aja. Karena untuk melindungi, di mana di telapak tangan dan telapak kaki itu kan paling banyak melakukan sentuhan terhadap objek. Jadi perlu lapisan yang tebal. Lanjut ke epitel berlapis pipih tanpa tanduk. Nah, ini letaknya ada macam-macam ya, ada di rongga mulut, esofagus, vagina, kornea, anus, di kulit juga ada. Nah, ciri-cirinya sel-sel superficial atau sel yang paling luar itu berbentuk pipih serta ada intinya. Nih. Ini kan pipih ya. Terus ada inti selnya juga. Ini epitel berlapis pipih tanpa tanduk. Kan nggak ada lapisan homogen. Nih. Terus sel-sel dekat basal membran berbentuk silindris sampai kubis. Ini yang di sini itu bentuknya silindris atau kubis. Nah, oh ya, tempat tumbuhnya epitel itu disebut membrana basalis atau membran basal. Nih, buat tahu yang mana sel yang superficial atau yang terluar, kita harus tahu dulu mana lamina basalisnya. Jangan sampai kebalik. Kalau yang di sini, kira-kira lamina basalisnya yang mana? Coba salah satu anotate atau terserah anotate. Coba lamina basalisnya yang mana? Ya, betul. Jadi yang dilingkarin itu lamina basalisnya. Nih. Berarti sel yang paling superficial itu yang ada di sini. Mungkin ada yang udah tahu ini sediaan apa? Ya, sekedar informasi aja ya berarti. Belum diajarin. Jadi ini adalah esofagus. Lanjut ke epitel selapis kubis. Nah, epitel ini tersusun atas satu lapis sel-sel berbentuk kubis. Inti selnya bulat di tengah. Kalau epitel pipih tadi kan gini ya, kayak anyaman-anyaman gitu.
Kalau epitel kubis, dia bentuknya kubis. Inti selnya bulat di tengah. Kalau silindris, dia bentuknya lonjong. Intinya juga lonjong. Ini perbedaannya secara skematis. Terus di epitel kubis ini, selapis kubis, dia ada mikrofilinya. Ada yang ada yang enggak. Nah, mikrofili di epitel selapis kubis namanya adalah brush border. Nih, kalian lihat yang di sini, yang selnya lebih terang dan batas antar selnya jelas. Nah, ini tuh epitel selapis kubisnya. Nah, di sini kan di lumennya bersih kan, ini nggak ada mikrofilinya. Jadi ya udah, kalau ditanya jaringan apa, epitel selapis kubis. Kalau ditunjuk di sini, jadi ini epitel selapis kubis dengan brush border. Nah, ini adalah mikrofilinya atau nama lainnya brush border. Ini juga letaknya ada di tubulus ginjal, germinal epitelium, serta kelenjar tiroid. Kalau ini, yang di preparat ini, sediaan apa ini? Ada yang tahu? Bentuknya bulat-bulat gini, kira-kira ini apa ini? Terus ginjal Kak. Terus ini apa? Iya, ini adalah tubulus ginjal. Lanjut ke epitel berlapis pipih. Nah, epitel berlapis kubis. Nah, sel-selnya ini yang di superficial berbentuk kubis. Nah, kalau gini superficialnya yang mana? Membran basalisnya yang mana? Coba Najwa anotet. Bentar Kak. Mana yang superficial, mana yang membran basalisnya. Kak bentar caranya gimana ya Kak? Ini Maaf Kak. ke Mana? apa ya ini? Kepilihan share screen, chat, partisipan. Nah, itu kan ada icon annotate. Kamu di HP apa laptop? Laptop Kak. Ya, itu ada harusnya. Di sebelahnya chat mungkin. Ada nggak? Yang notes itu Kak. Annotate. Ada nggak? Adanya ini. Share screen, record, reactions, apps, whiteboard. Kalau yang more, di more. Ada tulisan annotate nggak? Itu bukan Kak. Ya, yang kamu lingkarin merah itu apanya?
membrana basalis. Jadi yang dilingkari merah itu membrana basalisnya. Nih, berarti yang superficial yang ini. Oke. Jadi nih ya, kan yang superficial bentuknya ini kotak-kotak atau kuboid, kubus gitu ya. Ini epitel berlapis kubis. Letaknya ada di folikel ovarium, kayak yang ini. Ini adalah folikel ovarium. Kalau ini bentukan apa? Kalian harusnya udah belajar di embrio. Oosit, Kak. Oosit yang mana? Sekunder. Oosit primer. Jadi secara teoritis selama masih di dalam ovarium itu namanya oosit primer. Nah, nanti setelah ovulasi itu baru berubah jadi oosit sekunder. Tapi kalau di histologi waktu folikel digraf itu udah disebut oosit sekunder. Sisanya itu masih oosit primer. Oke, aku lanjut dulu ke epitel. Nah, ini ada selapis silindris. Untuk selnya ini kan lonjong-lonjong ini kan terdiri dari satu lapis sel-sel berbentuk silindris. Inti selnya lonjong, di tengah letaknya ada di usus halus dan tuba falopi. Nah, seperti ini. Nah, di sini tuh dia ada silianya juga. Ada yang straighted border, ada yang kinosilia. Bedanya gimana? Kalau straighted border itu sama dengan brass border. Itu merupakan mikrofili. Jadi bukan silia ya. Itu mikrofili. Dia fungsinya cuma untuk di sini fungsinya untuk memperluas area penyerapan. Nih ya. Dan kalau secara histologis kelihatan dia tuh rapat banget. Ini lebih rapat banget. Nah, dan di bawahnya ini nggak ada garis hitam. Kalau yang kinosilia ini adalah silia yang beneran. Jadi, dia bisa bergerak, terus di bawahnya ada garis hitam. Ada yang tahu ini apa? Secara teoritis harusnya udah dijelaskan waktu kuliah. Basal granul, Kak. Iya, basal granul. Jadi basal granul itu merupakan titik tumbuh dari kinosilianya ini. Itu berupa titik-titik. Nah, yang nanti kalau titik-titik itu berjajaran dan letaknya itu berhimpitan, kelihatan seperti garis. Ini silianya motil atau bisa bergerak. Namanya kinosilia. Jadi, kalau di epitel selapis silindris, ini kalian harus lengkap penyebutannya. Kalau yang atas ini, kira-kira penyebutannya gimana? Sofia. Jaringan epitel selapis silindris, straight border sel goblet. Dengan straighted border dan sel goblet. Ini pewarnaan apa? Tapi Kak, Iya, HE. Oke. Aku lanjutin. Ke epitel berlapis silindris. Nah, kayak yang aku bilang, kalau di epitel berlapis, kita harus fokus ke epitel sel yang paling superficial. Jadi yang paling superficial itu yang ini. Berarti membrana basalisnya yang ini. Nah, kalau di sini sel yang paling superficial ini kan bentuknya silindris ya. Nih,
bawahnya ini kubis. Nah, tapi karena yang superficial silindris, berarti ini adalah epitel berlapis silindris. Nah, ada dua jenis, ada yang bersilia, ada yang tidak bersilia. Letaknya ada di faring dan epiglotis. Waktu ujian ini kayaknya nggak bakal keluar deh. Mungkin ya, soalnya untuk mendapatkan preparat histologisnya ini sulit karena ini kecil banget bagian sedikit dalam tubuh itu yang ada epitel berlapis silindrisnya. Lanjut ke epitel berderet silindris. Nah, epitel berderet silindris ini sebenarnya cuma satu lapis, tapi dia itu tinggi selnya itu tidak sama. Ada yang nyampe ke permukaan, ada juga yang enggak. Kalau skematis di gambar tuh selnya gini, misal gini ya, yang gini, yang gini, yang gini doang. Jadi sebenarnya itu cuma satu lapis, cuma ada sel yang nggak nyampe permukaan. Biasanya dilihat dari inti selnya. Kalau inti selnya itu nggak rata, nih ada yang bulat di bawah, ada yang lonjong di tengah. Ini adalah epitel berderet silindris. Nah, di epitel berderet silindris ini juga ada silianya. Ada dua jenis, ada kinosilia, tadi silia yang motil, pendek dan rapat, sama ada stereosilia, dia itu non motil atau nggak bisa bergerak, dia panjang dan renggang. Ini yang di kiri, ini adalah kinosilianya. Kelihatan di bawahnya ini kan ada garis gelapnya kan. Ini ada garisnya. Terus dia itu pendek dan rapat. Sedangkan di stereosilia dia itu panjang dan renggang gitu. Ini kayaknya ada garisnya juga ya. Cuma bedanya lebih ke panjangnya sama jarak antara silianya. Ini bukan silia ya, karena dia nggak bisa bergerak. Jadi dia cuma bergerak kalau ada sesuatu di dalamnya itu juga bergerak. Kalau yang di sediaan ini adalah ductus epididymis. Nih, di dalamnya ini ada sel spermatozoa. Kalau aku tunjuk ini, apa ya? EV. Ini jaringan apa? Yang mana, Kak? Ini, yang di kursor. Oh, Ini. Epitel apa? Epitel apa? epitel berderet silindris. Lengkap? Ada apa aja di situ?
Barusan aku jelasin ini ada apanya ini. Coba Lupa, Kak. lupa. Helena. Apa ini? Apa? Sorry, lebih kencang. Artikel berderet silindris dengan kinesia. Kurang tepat. Niken, apa ini? Epitel apa? Kurang tahu, Kak. Loh, kok kurang tahu? Lah, aku tadi barusan jelasin apa? Dengan kinosilia dan sel goblet, bukan, Kak? Iya, betul. Jadi ini adalah epitel berderet silindris dengan kinosilia dan sel goblet. Ini sel gobletnya. Ayo, Rek. Diperhatiin tutornya Eman. Histo ini sulit, banyak cutting yang ulang. Jadi setauku ya, histo ini matkul yang paling banyak anak ngulangnya. Ya enggak nakut-nakutin ya, emang gitu kenyataannya. Eman banget. Soalnya kalau kalian ngulang, itu tuh bakal menghambat kelulusan kalian juga. Kalau ada satu matkul kurang, nah nanti ke depannya kalian tuh akan kekurangi jatah SKS-nya. Nah, kalau jatah SKS-nya kurang, kalian nggak bisa ngambil salah satu matkul di satu semester itu. Nanti bakal apa ya, efek domino gitu loh. Jadi kalian harus nambah semester 8 gitu. Jadi eman banget. Ayo diperhatiin. Kalau ada yang nggak bisa, langsung tanya. Ya, Kak, kalau tadi dijawabnya epitel berderet silindris dengan striated border dan sel goblet bisa nggak? nggak bisa dong. Kan beda. Striated border sama kinosilia. Ini kan ada garis basal membran, apa? Granul, basal granulnya ini. Jadi striated border sama kinosilia itu beda. Gimana? Oke, Kak, thank you. Ada yang tanyakan lagi? Jadi tutornya ini aku bakal tanya-tanya ya. Jadi biar kalian perhatiin juga dan sekalian ngecek kalian tuh udah paham atau belum. Jadi kan sia-sia kalau misal aku jelasin tapi kaliannya juga nggak paham dan juga nggak mau nanya gitu. Oke, lanjut dulu. Sampai sini ada yang bingung? Aku ulangin lagi ya. Jadi epitel berderet silindris itu sebenarnya selnya itu selapis aja, cuma ketinggiannya itu berbeda. Ada yang selnya sampai luar, ada yang cuma sampai dalam aja. Di sini ada dua silia, ada kinosilia sama stereosilia. Kalau kinosilia dia itu pendek, rapat, terus ada garis hitam di bawahnya ini, garis gelap. Kalau yang stereosilia ini lebih panjang dan renggang. Kalau kinosilia itu motil, nih, kinosilia motil atau bisa bergerak. Sedangkan stereosilia ini non-motil. Lanjut ke epitel peralihan. Di sini ada 3 lapis sel. Yang paling superficial, ini ada sel payung. Nah, sel payung ini bentuknya cembung gini ya. Terus biasanya terdapat 2 inti di dalamnya. Nah, di tengah ini ada sel raket. Bentuknya seperti buah pir terbalik. Paling bawah ini ada sel basal. Ini adalah membrana basalisnya.
Ini kalau ditanya sediaan epitel apa, jawabannya epitel peralihan. Kalau ditanya sel apa, Kak, suaranya putus-putus, Kak. Oke, lanjut ya. Sorry. Tadi aku kepotong sampai mana ya? Dari mana kepotongnya? Habisnya sediaan apa, Kak? Ya udah aku jelasin semua. Jadi ini epitel peralihan. Ada 3 jenis sel. Yang paling superficial ini ada sel payung, bentuknya cembung. Terus ada 2 inti di dalamnya. Nggak cuma yang ada 2 intinya ya. Jadi yang ini pokoknya yang terluar ini adalah sel payung. Bawahnya sel payung, ini ada sel raket. Bentuknya seperti pir terbalik. Terus yang paling bawah ini adalah sel basal. Letak dari epitel peralihan ada di vesika urinaria atau bladder atau kandung kemih. Sama ada di ureter. Kalau ureter ini saluran yang menghubungkan apa dengan apa. Sekalian belajar anatomi. Coba, Coba fallopi sama ovarium, Kak. kurang tepat. Izatul, ureter ini hubungkan apa dengan apa? Hmm, Nah, lupa, ini Kak. anatomi waktu SMA. Ada nggak ya SMA? Sofia, ureter. Ginjal dan kandung kemih. Iya, betul. Jadi, ureter ini saluran penghubung antara ginjal atau ren dengan kandung kemih. Ini vesika urinaria. Jadi kalau di apa ya, kedokteran hewan itu usahain pakai
istilah bahasa Latin. Tuh. Kalau yang menghubungkan vesika urinaria keluar itu adalah uretra. Oke, lanjut. Nah, untuk epitel penutup, ini ada yang ditanyakan atau yang masih bingung? Kak, mau nanya. Mm-mm. Kalau tadi yang di epitel kubis lapis itu kan ada yang punya brush border, ada yang enggak. Nah, itu yang punya itu yang mana aja, yang enggak punya yang mana aja. Apa random gitu, Kak? Makasih, Kak. Ya, enggak random. Yang punya itu yang lumennya keruh. Ini ya, kamu lihat. Coba deh, kamu annotate sendiri. Kira-kira mana yang ada, mana yang enggak ada. Itu kan yang ada. Mm-mm. Terus yang enggak ada, yang ini. Betul. Jadi sebenarnya kalau sekarang kalian tuh simpelnya lihat dari lumennya aja. Tapi nanti kalau di udah bab sistem urinalis di ginjal itu sebenarnya ada cara membedakannya. Ntar aku agak lupa sih, Rek. Nah, kalau yang di lumennya nggak ada, ini kan dia lebih terang kan daripada ini. Nah, terus di batas antar selnya itu kelihatan jelas. Nih, dia kan epitelnya kotak-kotak kelihatan jelas gini kan. Nih, ini juga, ini juga. Sedangkan yang memiliki brush border, dia ini batas antar selnya itu nggak jelas. Terus warnanya lebih gelap. Ini adalah tubulus contortus. Nah, mana yang satu, mana yang dua itu aku lupa, Rek. Nah, nanti aku cek lagi ya. Tapi bedanya ini, kalau yang nggak ada brush bordernya, dia itu batas antar selnya jelas. Nih, sedangkan yang ada brush bordernya, dia itu batas antar selnya itu nggak jelas. Jadi nggak kelihatan kan ini selnya yang mana, batas selnya kotak-kotak kan nggak kelihatan kotak-kotak gitu kan. Ini nyambung gitu aja, homogen. Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Ada yang tanya lagi di epitel penutup ini? Mungkin ada yang masih bingung bedain apa dengan apa. Kalau belum ada, aku lanjut ke epitel kelenjar. Di epitel kelenjar ini sebenarnya ada dibedakan berdasarkan banyak ya. Tapi kalau di praktikum ini cuma berdasarkan jenis sekret sama pembentukan sekret. Kalau di teori atau kuliah itu kan banyak ya. Kalau di praktikum cuma dua ini aja. Yang pertama berdasarkan jenis sekret. Kalau berdasarkan jenis sekret, itu ada serus, mukos, sama seromukos. Kalau yang serus, ini secara histologis, asini, ini namanya asini ya. Asininya itu akan terlihat gelap atau terwarnai. Karena sekret yang dihasilkan oleh kelenjar serus itu berupa cairan yang encer. Kenapa kok gitu? Cairan encer jika diwarnai itu warnanya bakal masuk ke dalam atau bercampur dengan sekretnya, yang mudah bercampur. Di pewarnanya itu melekat di dalam asininya. Sedangkan yang kelenjar mukus
ini sekret yang dihasilkan kental. Jadi pewarnanya itu nggak bisa bercampur dengan sekretnya. Jadi kalau dibuat preparat histologi, dia kelihatan transparan. Ini adalah berdasarkan jenis sekret, ini adalah kelenjar mukos. Ada juga kelenjar seromukos. Jadi ada bagian yang gelap, ini bagian serusnya. Ada bagian yang terang, ini bagian mukosnya. Sekretnya ini campuran ya, ada encer, ada yang kental. Nah, di kelenjar seromukos ini ada suatu bentukan seperti bulan sabit. Nih. Bentukan seperti bulan sabit ini disebut demulin of Giannuzzi. Demulin of Giannuzzi. Dihafalkan. Ini merupakan Aciniceros yang meliputi Acinimukos. Ini mukos, yang ini seros. Oke, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan berdasarkan jenis sekret ini? Kak mau tanya, Mm-mm. buat bedain yang epitel kelenjar sama epitel penutup gimana ya Kak? Kalau misal kita itu kan lihatnya kayak epitel selapis pipi ya Kak. Kalau kita jawabnya epitel selapis pipi itu boleh nggak ya Kak? Ada contohnya nggak? Kok kayak kalau epitel kelenjar itu bentuknya ya ini kayak asini gini loh, bulat-bulat gitu, kayak bunga-bunga gini kan. Ini epitel kelenjar kayak gini-gini. Nah, kalau epitel penutup kan tadi ada yang pipih, ada yang kubis, ada yang silindris gitu. Gimana? Sama pertanyaan Mungkin gimana? bagian yang ini Kak, yang ada demilon of Giannuzzi-nya itu kan kayak kelihatannya tuh kayak epitel selapis pipi yang sama straight border itu kan Kak, kayak mirip gitu. Itu kalau dijawab epitel selapis pipi gitu berarti salah ya Kak, harus kelenjar gitu ya. Yang mana? Coba kamu annotate demilon of Giannuzzi-nya. Iya benar. Itu kan ini gimana? Menurutmu gimana itu? Itu kan kalau misalnya kita nggak tahu kan kayak kelihatan epitel selapis pipi gitu kan Kak. Itu berarti kalau dijawab epitel selapis pipi itu salah ya Kak? Oh, ininya toh. Tapi kalau epitel selapis pipih itu nggak mungkin ditanyain di epitel kelenjar. Dia tuh pasti ditanyain di ini kayak kapsula Bowman tadi yang pars parietalis di endotel tuh. Kalau di epitel kelenjar itu pasti ditanya jenis sekretnya. Kecuali kayak ada ductnya ini, ada saluran ini. Tuh kalau enggak yang ini. Nah, itu kira-kira yang aku lingkarin epitelnya apa? Selapis kubis. Selapis kubis. Ya, itu epitelnya selapis kubis. Itu baru mungkin ditanyain jenis epitel apa gitu. Oke Kak, makasih. Oke, ada yang tanyakan lagi?
Ya mungkin nanti kalau misal aku ternyata salah menjelaskan, bakal aku revisi di grup. Nanti aku kirim pembenarannya gitu. Atau mungkin ada yang kurang lengkap dari penjelasanku tadi, nanti aku kirim grup juga. Oke, aku lanjut dulu ke berdasarkan pembentukan sekret. Jadi dalam membentuk sekret, eh, epitel kelenjar ini macam-macam ya. Ada yang kelenjar Holocrene ini, dia seluruh selnya ikut menjadi sekret. Sedangkan yang apokrine ini cuma sebagian selnya yang menjadi sekret. Sedangkan yang merokrine ini selnya tidak ikut menjadi sekret. Jadi ya udah, lumennya tetap utuh. Kalau yang apokrine ini beberapa selnya ini akan ikut ruptur atau hancur. Kalau yang holocrene ini semuanya. Kita bahas yang merokrine dulu. Kalau yang merokrine, ya tadi ya, sel kelenjarnya tidak ikut hancur. Nah, epitelnya itu berlapis pipih. Mungkin di sini kalian kelihatan ada yang selapis ya, cuma bagian berlapisnya itu nggak di semua area gitu loh. Nih. Di sini kan kelihatan selapis ya, tapi di Kak, sini tuh ya, berlapis pipi apa kubis, Kak? kubis, sorry, berlapis kubis. Nah, di sini kan kelihatan cuma selapis kubis ya. Nah, tapi di area yang ini, di sini tuh kan selnya udah numpuk gitu kan, ada 2 lapis. Nah, berarti ini adalah berdasarkan pembentukan sekretnya, dia itu adalah kelenjar merokrine. Selain itu, lumennya ini sempit. Lumennya sempit. Nih, lumennya tuh sempit. Beda dengan kelenjar apokrine. Kalau di kelenjar apokrine, selnya itu, epitelnya itu selapis kubis aja. Jadi benar-benar jelas tipis, ini selapis kubis. Cuma ada 1 lapis sel bentuk kubis. Sama lumennya itu luas atau lebar. Selain itu, di lumennya ini kelihatan ada sekretnya. Nih. Itu apokrine, kelenjar apokrine. Sedangkan kelenjar holocrene ini kelihatan kayak gini bentuknya. Selnya udah degenerasi. Jadi semua selnya ini bakal mati atau berdegenerasi untuk menghasilkan sekretnya. Kalau kalian ingat, kira-kira ini ada di mana? Maksudnya pertanyaan apa yang bisa ditanyakan di sini? Generasi inti. Ya, inti dalam keadaan apa? Atau degenerasi inti. Kalau di sini yang aku tunjuk, ini inti dalam keadaan apa ini? Karyolisis. Ya, karyolisis. Karena udah nggak kelihatan. Kalau ini, Karyopignotis. iya, karyopignotis. Kalau karyoreksis, kayaknya ini deh. Tapi ini ngeblur gambarnya, jadi kurang kelihatan. Jadi itu ya, berdasarkan pembentukan sekret, ada yang selnya tidak ikut hancur, ada yang sebagian selnya ikut hancur, sama ada yang selnya ikut hancur menjadi sekret semua. Kalau aku tanya di sini, ini jaringan apa ini?
Jaringan ikat padat tak beraturan bukan, Kak? Jaringan ikat padat tidak teratur. Ya, udah selesai. Ada yang ditanyakan? Tidak, Kak. Ya, nggak ada. Bisa aku lanjut ke latihan soal? Bisa, Kak, Kak. sebentar. Kak, mau nanya sebentar buat yang otot. Penunjukan yang di perimisium itu gimana ya, Kak? Kan kalau di mikroskop nggak akan dibunderin gitu kan, Kak. Penunjukannya nanti gimana ya, Kak? Nah, ini. Aku sebenarnya sedikit ada yang nggak serak sih sama praktikum kemarin. Kalau yang praktikum kemarin itu ada epimisium nggak sih? Kamu nanyanya peri apa epi? Dua-duanya deh, Kak. Oke. Kalau kemarin di mikroskop itu kan kayaknya ada yang jawabannya epimisium ya. Iya nggak? Ada yang ingat mungkin di preparat belasan nomor 15 atau berapa gitu. Nah, itu ya kalau selama dia masih di sekitarnya ada otot, nah itu tuh jawabannya perimisium. Kayak ini tuh perimisium. Ini juga perimisium. Nah, epimisium bisa dikatakan epimisium itu kalau dia itu udah di bagian paling terluar. Nih, di sebelahnya ini udah kosong, nggak ada otot lagi, nggak ada sabut otot lagi. Baru bisa dikatakan ini epimisium. Membentuk satu otot atau satu muskulus. Misal musculus pectoralis, ya udah dia yang membungkus musculus pectoralis ini adalah epimisium atau musculus longissimus dorsi dan lain-lain. Tuh. Kalau dia masih di dalam sini, itu menurutku masih perimisium. Gimana? Udah, Kak, makasih. Ya, Kak, Oke. satu lagi itu kan di preparatnya kayak ada garis-garis gitu kan, Kak. Itu apa ya, Kak? Ya itu garis-garis itu eh, jaringan ikatnya itu tadi perimisiumnya, endomisiumnya gitu. Kalau yang putih-putih ini mungkin kayak udah robek gitu loh. Sama sih sebenarnya ini. Jaringan ikat juga. Oke, Kak, makasih. Oke. Ini tanyakan lagi. Oke, kalau nggak ada aku lanjut ke latihan soal. Oke, langsung jawab bareng-bareng. Ini jaringan apa? Jaringan Otot otot polos. polos. Jaringan otot. Nah, ada ini. Apa ini kira-kira? Bentuk intinya lonjong, apa bulat, di tengah atau di tepi, ada garis gelap terangnya atau tidak.
Ayo, apa ini? Jaringan apa? Otot polos, Kak. Tadi semuanya Otot udah polos, menjawab. Kak. Otot Oh ya? polos, Kak. Tadi udah jawab semua. Astagfirullah. Di aku diem aja. Sorry. Jaringanku jelek berarti. Ya, ini jaringan otot polos. Betul. Lanjut. Ini bentukan apa? Motor and plate. Motor and plate. Motor and plate. Dia ada di jaringan Otot skelet. otot skelet. Betul. Ini apa pertanyaannya? Endomysium. Nah, betul. Nama khusus jaringan endomysium. Nah, ini apa ini? Endomysium. Sama nggak sih Endomysium. endomysium? Ya, benar. Sama ini endomysium juga. Oh, hotspotku tadi mati sendiri, Rek. Soalnya HP-nya panas. Broken. Lanjut, ini epitel apa? Peralihan. Epitel. Iya, peralihan kah? Ya, ini epitel peralihan. Kalau ini, sel apa ini? Raket. Sel raket. Ini? Raket, Kak. Payung. Sel payung. Payung. Sel payung. Letaknya ada di mana ini? Vesika urinaria. Vesika urinaria. Vesika urinaria. Betul. Ini epitel apa ini? Berderet silit Berderet silindris. dengan kinosilia. Epitel berlapis silindris dengan kinosilia. Ini epitel berderet silindris. Bentar. Iya benar, ini berderet silindris. Coba silianya apa ya ini? Kinosilia. Kinesilia, Kak. Kinosilia. Ini kurang tepat. Ini kurang jelas sih sebenarnya. Tapi kalau dikuncinya ini adalah stereosilia. Soalnya mungkin ya. Ini bukan aku yang buat. Tapi kalau berdasar kuncinya ini stereosilia karena apa? Basal granulnya ini nggak kelihatan. Nah, kan nggak ada garisnya ini. Kalau yang ini tuh membran selnya dari si epitelnya ini. Lah Ini terus cara gimana? ngebedainnya gimana, Kak? Ya itu dari basal granulnya. Membran sel apa basal granula? Ntar deh, PR ya itu. Nanti mungkin aku kasih preparat basal granul yang ngezoom gitu. Oke, Kak. Aku juga jujur ya, aku agak bingung juga sih ini. Oke, aku lanjut dulu. Ini epitel apa? Lapis silindris. Berlapis silindris. Lapis silindris. Kalau lengkap, Dengan straighted border. ini epitel selapis silindris ya ini. Ini epitel selapis silindris dengan straighted border. Tapi ini kan masih kelihatan ada yang di sini ya inti selnya. Tapi di sini tuh cenderung rata inti selnya. Sama kalau straighted border itu kan cuma ada di selapis ya. Kalau yang berlapis tadi apa aja siliannya? Ya, kinosilia sama stereosilia. Itu sih. Ya agak bingung juga sih ada ininya. Tapi
Karena ini masih selapis, ini intinya berjajar sejajar. Sama di luarnya ini adalah striated border. Jadi ini adalah epitel selapis silindris. Oke, lanjut. Ini epitel apa? Berlapis pipih. Bukan berlapis. Berlapis pipih? Berlapis pipi. Tanpa Berlapis tanda. Tidak bertanduk. Tidak Tanpa tanduk. Oke, betul. Ini seluruh bentukan adalah neuro apa tadi itu? Glomerulus. Muscle spindle. Bukan. muscle spindle. Muscle spindle ya. Glomerulus itu ada di ginjal. Ini kalau bentukan yang ditunjuk itu apa? Yang di dalam. Motor and plate. Bukan. Apa sih? Balik. I apa? Rambut otot intra. Ya. Intrapusal. Serabut otot intrafusal. Terus jaringan apa? Otot skelet. Otot Skelet. Astagfirullah. Nama khusus jaringan? Perimysium. Oke. Kak, yang tadi seluruh bentukannya apa? Muscle spindle kan? Neuromuskular. Oh, oke. Iya, sama aja sih. Neuromuscular spindle atau muscle spindle. Yang ditunjuk sabut otot intrafusal. Jaringan otot skelet. Nih, berdasarkan jenis sekret, Seromukos. ya, seromukos. Bentukan seperti bulan sabit, ini apa ini? Demulin of Giannuzzi. Myelin of Bulan of Giannuzzi, oke. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Gak ada Kak, aman. Nggak ada? Oke. Oh iya, jadi setiap stop dulu deh. Setiap post test itu tuh ada batas KKM-nya atau nilai yang harus dipenuhi. Di batasnya itu 70. Jadi kalau kalian yang merasa dapat nilai di bawah 70, itu bakal ada remedi atau mengulang. Nah, setiap asdos itu beda-beda. Kalau aku sendiri belum menentukan ya mau bentuk remedialnya seperti apa. Mungkin habis ini atau ditunggu aja bakal aku umumin. Nah, remedialnya itu sementara aku gabung dulu buat bab pertemuan pertama sama pertemuan kedua karena bentar lagi juga udah mau post test ya hari Sabtu. Jadi kalian belajar aja dulu buat post test hari Sabtu. Nanti yang merasa nilainya di bawah 70 segera hubungi aku tuh buat remedial. Oke. Kalau belum ada yang ditanyakan, aku akhiri tutornya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih semuanya yang udah hadir. Aku cukupkan tutor malam hari ini. Maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih Kak Faiz. Ayo.